Salam, selamat pagi sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu melalui renungan singkat pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih atas kesempatan pagi ini mendengarkan ajaran firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami dengan Roh Kudus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 25 ayat 14 demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sahabat berkat, tema dari renungan pagi ini dengan judul Keintiman dengan Tuhan. Sahabat berkat, salah satu bahaya besar bagi anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen adalah ketika ia lebih senang berbicara tentang Allah daripada berbicara dengan Allah. Diceritakan, ada seorang mahasiswa teologi mengundurkan diri dari kuliahnya di seminari karena ia merasa semangatnya menurun, imannya melemah, dan ketertarikannya kepada kekristenan mulai memudar. Padahal mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang pandai dan sering lulus dengan nilai yang baik. Kemudian dia menyadari bahwa kegagalannya disebabkan karena selama ini dia lebih tertarik untuk berbicara tentang Allah daripada berbicara dengan Allah. Sahabat berkat, kita harus menyadari bahwa Allah bukanlah suatu pengetahuan, melainkan Allah adalah pribadi. Allah hadir di dalam hidup kita bukan untuk dipelajari, melainkan untuk dikenal. Di dalam Hosea 6 ayat 3 dan 6 ditulis, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Sahabat berkat, bila kita ingin agar kehidupan kekristenan kita bergairah dan berarti, mari kita harus hidup bergaul dengan Allah. Bila kita belum melakukannya, marilah segera melakukannya. Jangan tunggu sampai rohani kita mati. Sahabat berkat, bagaimanakah ukuran yang menunjukkan bahwa seseorang bergaul dengan Allah? Sampai saat ini belum ditemukan alat ukur yang dapat mengukur seberapa tinggi atau dalam hubungan seseorang dengan Allah. Hubungan seseorang dengan Allah merupakan hal yang sangat subjektif. Hanya Allah dan orang itu sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk melakukan pengukurannya. Kalau kita memperhatikan, ada 4 macam orang Kristen, yaitu pertama, orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, yang selama hidupnya datang ke gereja
hanya ketika dia dibaptis, menikah, dan meninggal dunia. Yang kedua, orang Kristen biasa-biasa yang datang beribadah kalau lagi senang ke gereja. Yang ketiga, orang Kristen sungguh-sungguh yang benar-benar suka beribadah dan melayani Tuhan. Yang keempat, orang Kristen munafik yang ketika di gereja tampak mirip sekali dengan orang Kristen sungguh-sungguh. Sahabat berkat, antara orang Kristen sungguh-sungguh dan orang Kristen munafik sangatlah sulit dibedakan, sehingga orang sering salah sangka. Salah satu ukuran eksternal dari kesungguhan kehidupan kekristenan seseorang adalah melalui buah roh yang keluar dari dalam dirinya, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengeluarkan buah karena ia telah diselamatkan, sedangkan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengeluarkan buah untuk mendapat keselamatan atau untuk memperoleh popularitas diri dan sebagainya. Sahabat berkat, ukuran secara internal terpulang kepada kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan yang dapat membantu kita. Yang pertama, apakah kita berjalan dengan Allah? Di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan tentang Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita berjalan dengan Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita, atau hanya di tempat-tempat tertentu saja, atau di jalan-jalan tertentu saja kita berjalan dengan Allah. Kegagalan yang dialami banyak anak Tuhan adalah ketika dia mengizinkan Tuhan berjalan dengan dia hanya di tempat-tempat atau jalan-jalan tertentu, dan kemudian memisahkan diri dari Tuhan, lalu mengikuti jalannya sendiri. Nuh berjalan dengan Allah, maka ia diselamatkan dari murka Allah. Yang kedua, seberapakah rasa takut kita akan Allah? Jadi maksud dengan takut di sini bukan takut melihat hantu seperti di dalam acara televisi, melainkan takut dalam pengertian merasa kagum dan hormat disertai gentar terhadap Allah. Ciri-ciri dari seseorang yang merasa kagum dan hormat adalah ia akan menyatakan pujian bagi orang yang dikagumi dan dihormatinya. Selain itu, kita juga senang berada di dekat orang yang kita kagumi. Misalnya, ketika seorang laki-laki mengagumi seorang perempuan, dia akan senang berada dekat orang yang dikagumi itu. Apakah kita senang untuk selalu berada dekat dengan Allah? Yang ketiga, seberapakah kerinduan kita untuk berjalan di dalam kehendak Allah? Di dalam Mazmur 25 ayat 14 tadi yang kita baca, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang bergaul karib dengan Allah tentu akan berjalan di dalam kehendak Allah. Dia dalam keakraban kita dengan Allah, kita harus mencapai tingkat ini, yaitu berjalan di dalam kehendak Allah. Dan ini berarti bahwa kita tidak lagi berjalan di dalam kehendak diri sendiri. Mungkin saat
ini kita lagi berjalan di dalam kehendak iblis, tetapi ada anak-anak Tuhan yang masih berjalan di dalam kehendak diri sendiri. Sahabat berkat, pertimbangkanlah dua pertanyaan ini. Yang pertama, Tuhan, aku mau melakukan segala sesuatu bagi Engkau di dalam hidupku. Yang kedua, Tuhan, aku mau melakukan apa yang Engkau mau aku lakukan bagimu di dalam hidupku. Sahabat berkat, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing, seberapa keakraban hubungan kita dengan Allah. Bila selama ini kita hanya mengetahui tentang Allah, marilah segera mengambil keputusan untuk mengenal Allah dan memulakan suatu hubungan yang akrab dengan Allah. Amin. Demikianlah perenungan pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda COVID-19, yang membuat kehidupan menjadi tidak nyaman, yang membuat kesulitan ekonomi. Tuhan, berkatilah upaya Presiden. Boleh Tuhan beri hikmat bijaksana untuk dapat mengatasi COVID-19. Tuhan, berkatilah para dokter, para medis, perawat di dalam menjalankan tugas untuk menyelamatkan para penderita COVID-19. Tuhan, berikanlah keamanan bagi bangsa dan negara kami, sehingga kami dapat hidup tenang dan damai. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.